Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Wulandari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai video sebelumnya, yaitu inventory part 1. Nah, pada inventory part 2 ini kita akan membahas tentang dampak metode LIFO, FIFO, dan metode rata-rata terhadap pajak dan net income. Nah, teman-teman, pada video sebelumnya, yaitu inventory part 1, kita sudah membahas metode harga perolehan. Nah, pada metode harga perolehan itu ada asumsi arus harga perolehan. Di asumsi ini ada 3 cara, yaitu FIFO, LIFO, dan rata-rata. Nah, selanjutnya, berdasarkan survei yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan, ada 60% perusahaan yang menggunakan metode rata-rata, 40% perusahaan yang menggunakan metode FIFO, dan 23% perusahaan yang menggunakan metode keduanya untuk persediaan yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya, di sini ada ilustrasi dampak metode LIFO-FIFO dan metode rata-rata terhadap pajak dan net income. Di sini kita ilustrasikan ada laba sebelum pajak di metode FIFO itu sebesar 3.300, LIFO 2.500, dan metode rata-rata 2.900. Nah, di sini kita asumsikan pajaknya 30%. Nah, untuk mendapatkan nilainya, kita kalikan 30% dikali nilai laba sebelum pajak, yaitu pada metode FIFO 3.300 kita kalikan 30%, dapatnya 9.990, metode LIFO 750, dan metode rata-rata 870. Nah, untuk mendapatkan laba bersih tinggal kita kurangkan saja. Pada metode FIFO 3.300 dikurang 990 itu hasilnya 2.310. Pada metode LIFO 2.500 dikurang 7.750 hasilnya 1.750, dan pada metode rata-rata 2.900 dikurang 870 hasilnya 2.030. Nah, pada saat terjadi inflasi, FIFO nilai persediaan barang dagangan akhir lebih sesuai atau lebih mendekati dengan kondisi harga saat ini. Kondisi harga saat ini adalah harga saat kita melaporkan laporan keuangan. Nah, pada metode LIFO, nilai persediaan barang dagangan akhir jauh berbeda dengan kondisi harga saat ini. Oleh karena itu, LIFO tidak diperkenankan oleh IFRS karena menyajikan informasi tentang nilai persediaan pada tanggal laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi harga saat ini. Nah, pada metode rata-rata, saat terjadi inflasi, nilai persediaan barang dagangan akhir lebih rendah dari harga saat ini. Selanjutnya, kita melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu metode penilaian persediaan berdasarkan LCNRV atau Lower of Cost or Net Realizable Value. Nah, di video info 1 sebelumnya kita sudah bahas mengenai penilaian persediaan. Nah, penilaian persediaan itu ada metode harga perolehan. Nah, ini metode keduanya yaitu LCNRV. Nah, di LCNRV ini digunakan untuk penilaian persediaan dengan cara unit yang tersisa dikali dengan harga yang lebih rendah. Jadi, harga yang lebih rendah ini kita pilih, lalu kita pilih mana yang lebih rendah, harga perolehan ataukah harga atau nilai bersih yang dapat direalisasikan atau sering kita sebut dengan NRV. Nah, LCNRV ini biasanya digunakan pada perusahaan yang mempunyai persediaan yang telah usang. Nah, biar lebih paham, kita ke ilustrasinya ya. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu unit yang tersisa dikali harga yang lebih rendah. Kita ilustrasikan, pada Januari 2021, HP seri A dengan harga perolehan 2 juta sejumlah 100 unit itu terjual sebanyak 50 unit. Nah, pada April 2021 HP seri B dengan harga perolehan 2.500.000 dengan fitur yang lebih lengkap itu ada sebanyak 90 unit. Nah, dikarenakan HP seri A ini kurang peminat, nah jadi harga menjadi turun sebesar 1.800. Karena HP seri B ini mempunyai fitur yang lebih lengkap dan harganya sedikit lebih
Walaupun harganya sedikit lebih tinggi, tapi mempunyai fitur yang lengkap. Jadi banyak pembeli yang lebih meminati HP seri B ini. Nah, jadi oleh karena itu, HP seri A kita turunkan harganya menjadi 1.800 agar terjual. Nah, maka untuk menghitung nilai persediaan akhirnya adalah kita masukkan rumusnya, unit yang tersisa dikali harga yang lebih rendah. Nah, jadi unit yang tersisa itu ada 50, tadi kan terjual 50 unit. Nah, 50 dikali harga yang lebih rendah yaitu 1.800.000, hasilnya 90 juta. Nah, NRV, untuk mencari NRV-nya yaitu harga jual situasi normal, kita kurangkan biaya yang harus dikeluarkan agar barang tersebut terjual. Nah, biaya-biaya ini misalnya biaya untuk brosurnya, untuk kita mempromosikan kalau harganya turun itu, misalnya pokoknya biaya-biaya yang harus kita keluarkan agar barang tersebut terjual. Nah, jadi harga situasi normalnya tadi kan 2 juta. Nah, kita kurangkan ilustrasinya tuh kita kurangkan 10%. Nah, jadi 2 juta dikali 10% hasilnya 1.800.000. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu inventory errors atau kesalahan dalam menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir. Nah, inventory error ini ada tiga jenis, yaitu yang pertama salah hitung, yang kedua salah mengalihkan dengan harga perolehan per unit. Ini terkait dengan FIFO, LIFO itu. Selanjutnya ada kesalahan dalam kaitannya dengan pengakuan kepemilikan atas barang dalam perjalanan. Nah, yang ketiga ini berkaitan pada FOB shipping point dan FOB destination point. Selanjutnya, inventory error ini berdampak terhadap dua laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Yang pertama, kita ke dampak terhadap laporan laba rugi. Nah, kesalahan dalam pencatatan persediaan yang berdampak terhadap laporan laba rugi terletak pada HPP dan net income. Biasanya kesalahan ini berada di persediaan awal dan persediaan akhir. Bentuk kesalahannya dapat berupa yang pertama, persediaan dinilai lebih rendah dari yang seharusnya atau under value. Yang kedua, persediaan dinilai lebih tinggi dari yang seharusnya atau over value. Nah, rumusnya persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir, nah dapatlah HPP. Itu rumus mencari HPP ya. Nah, kita ilustrasikan dampaknya terhadap laporan laba rugi. Misalnya ada penjualan sebanyak 500. Nah, kita cari tadi kan ada rumusnya mencari HPP itu persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir, dapatlah HPP kan. Nah, untuk mencari net income itu penjualan dikurang HPP. Nah, kita ilustrasikan seharusnya ada 100 unit. Persediaan awalnya ada 100, pembeliannya 200, dan persediaan akhirnya 50. Jadi 100 ditambah 200 dikurang 50, jadi HPP-nya 250. Nah, net income-nya 500 dikurang 250, yaitu 250. Nah, jika terjadi under value, misalnya persediaan awalnya 80, pembeliannya 200, dan persediaan akhirnya 50, HPP-nya 230. Nah, net income-nya 270. Maka persediaan awal understate, HPP understate, dan net income akan overstate. Nah, jika overvalue, misalnya persediaan 110 ditambah 200 dikurang 50, HPP-nya 260. Nah, net income-nya 240. Maka persediaan awalnya akan overstate, HPP-nya overstate, dan net income-nya akan understate. Nah, selanjutnya kita ilustrasikan dia under value. Persediaan awalnya ada 100, pembeliannya 200, dan persediaan akhirnya 40, jadi HPP-nya 260. Net income-nya 240. Maka persediaan akhir akan understate, HPP akan overstate, dan net income akan understate. Nah, jika dia overvalue, misalnya persediaan awalnya 100, pembeliannya 200, dan persediaan akhirnya 70, maka HPP-nya 230, dan net income-nya 270. Nah, maka persediaan akhirnya akan overstate, HPP-nya akan understate, dan net income akan overstate.
Nah, selanjutnya kita lanjutkan dampak terhadap laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan, kesalahan pencatatan persediaan hanya terjadi pada persediaan akhir, karena yang disajikan dalam laporan posisi keuangan pada asal lancar dengan akun persediaan. Nilainya adalah nilai persediaan barang dagangan akhir. Nah, misalnya ending inventory-nya overstate, maka asetnya akan overstate, dan liabilities-nya no effect, equity-nya overstate. Jika ending inventory understate, maka asetnya akan understate, liabilities-nya no effect, dan equity-nya understate. Nah, karena ini karena persediaan itu bagian dari aset, maka ini berhubungan pada PDA atau persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu kan aset sama dengan liabilities ditambah equities atau liabilitas ditambah ekuitas. Nah, jadi jika dia asetnya overstate dan liabilities-nya no effect, maka equity-nya akan overstate karena kan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, jadi kalau asetnya overstate, liabilities no effect, maka equity-nya overstate. Begitu juga kalau misalnya asetnya understate, liabilities no effect, maka equity-nya akan understate. Nah, cukup sekian penjelasan yang dapat saya lakukan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat membantu. Jangan lupa di like ya teman-teman. Terima kasih.